Halo semuanya, saya Yowas Setiawan. Hari ini saya akan uh, menjelaskan bagaimana cara kita mentranslate menggunakan machine learning. Di sini saya akan menggunakan Google Colabs dan kita akan menerjemahkan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita lakukan tentunya kita akan membuka Google Colab. Nah, di sini saya udah masukkan datanya di Google Drive saya. Nah, sekarang kita lanjut aja. Pertama-tama kita harus mengimport library yang dibutuhkan. Ada pandas, yang penting ada pandas, ada array, string, digits, numpy, pyplot, seaborn, shuffle, trend test split, dan TensorFlow Keras library yang akan digunakan nanti. Nah, sekarang kita jalankan aja, oke. Lalu kita masukkan datanya ke bagian kode yang ini. Nah, di sini kita ada pd read table. Nah, di sini kita masukin datanya ada di mana dan kita sebutin nama kolomnya apa aja. Kemudian kita mau lihat berapa sih bentuknya kayak gitu. Bentuk dari matriksnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 7.000 baris ke bawah dan 3 ke samping. Terus kita lihat, kita cek datanya ada apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada eng, English, run, who, wow, help, dan lainnya. IND, Indonesia, lari, siapa, wow, tolong, lompat, dan macam-macamnya. Dan ATR ini adalah attribution-nya doang. Sebagai sumbernya dari mana, siapa yang masukin di situ. Nah, pertama-tama langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan penerjemahan ini yaitu dengan pre-processing. Pre-processing itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Kita bisa melakukannya dengan mengubah dari huruf besar kita samain semua menjadi huruf kecil. Kemudian kita bisa hapus spesial karakter, kita bisa hapus titik, kita bisa melakukan stop word, kita bisa melakukan simbol-simbol yang kita nggak butuhin, kita bisa nge-remove angka dan macam-macam lainnya. Nah, di sini kita akan melakukan penyamaan karakter. Maksudnya apa? Membuat huruf karakter itu jadi huruf kecil semua. Nah, di sini kita bagian kode yang ini lines eng, berarti kita ngambil dari variable lines kolom eng, terus kita melakukan apply dengan lambda. Nah, sama yang ini juga. Kemudian kita menghapus quotation dengan menggunakan atau regex. Nah, yang seperti ini akan dihapus, kemudian akan hilang kagak dikasih spasi dan akan dikembalikan ke sini. Nah, kita oke aja lagi. Kemudian di sini kita akan menghapus spesial karakter selain kutipan. Misalnya kayak dan ampersand, add, akeong, underscore, strip, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan menghilangkan atau menghapus angka dari teks karena saya pikir kita nggak akan membutuhkan angka atau teks dalam penerjemahan ini. Nah, maka kita akan hapus dengan kode ini. Pakai string, kita ambil bagian yang digits atau angka. Nah, terus kita tembak kemari. Remove digits. Oke.
Kemudian kita akan menghapus spasi yang berlebihan dari 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 data yang kita punya. Nah, di sini kita pakai regex lagi. Semua yang ada yang berlebihan, spasi yang berlebihan, spasi di depan akan diganti dengan satu spasi doang. Jadi yang ada double spasi akan jadi satu spasi doang. Nah, ini kita jalankan lagi. Nah, terakhir kita akan menambahkan tokenisasi dengan menambahkan di awalnya start, di belakangnya end. Nah, kita menggunakan lines.ind apply, pakai lambda lagi, fungsi. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Udah bersih dari tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Dan IND udah ditokenisasi juga. Kemudian kita akan mengubah token agar dapat diproses nantinya. Kita akan mengubah menjadi vektor. Nah, pertama di sini kita cek semuanya kata-kata yang bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada yang sama, itu nggak akan dimasukin. Nah, sama kayak bahasa Indonesia juga. Nah, sekarang kita lihat berapa sih jumlah semuanya yang nggak duplikat gitu. Oh, bahasa Inggris ada 3.000-an. Nah, bahasa Indonesia ada 4.000-an. Oke, datanya terlihat baik gitu kan. Nggak jelek. Lalu kita akan ngecek lagi di sini. Nah, ini tambahan doang sih, nggak harus dicek lagi. Oke, terus nah sekarang kita harus jadiin token yang benar. Di sini kita akan menggunakan encoder dan decoder dalam melakukan penerjemahan bahasa. Nah, nanti encoder dan decoder kita akan temukan di baris kode selanjutnya. Nah, di sini pertama-tama sebelum kita masuk ke encoder decoder, kita harus menentukan input katanya dan keluaran katanya. Nah, keduanya itu harus disort berdasarkan kita mau inputkan apa dan apa yang mau kita targetkan nantinya. Kemudian kita hitung panjangnya mereka, seberapa panjangnya semua kata-kata itu. Nah, di sini yang seperti yang tadi di atas kita udah lihat ada 3.600 dan 4.300. Kemudian kita bikin dia offset. Nah, lalu kita tokenisasi lagi dengan tokenisasi input sama target indeksnya. Nah, lalu kita membuat token yang membalikan semuanya lagi. Nah, sekarang kita harus men-shuffle datanya supaya kita mendapatkan data yang lebih random lagi. Jadi kita meminimalisir overfitting. Oke, nah kita udah lihat di sini udah berubah. Dan kalau bisa dilihat di sini itu ini sama ya. Berarti problematika machine learning ini termasuk yang kategorikal atau yang supervise. Ya. Nah, kemudian kita akan membagi data training dan data testing. Caranya dengan menggunakan trend test split.
Nah, pertama kita harus assign variabel dulu, x dan y, length en dan length in. Terus kita masukkan 4 variabel buat train test, y, x, y, x, x, y, x, y, train test split, dengan test size-nya 20%. Dan kita akan lihat shape-nya seperti apa. Nah, oke, udah keluar. Ini adalah yang akan kita training dan sebagai tester ya. Ada 5.000 dan 1.000. Kemudian kita akan generate batch-nya. Ini cuman fungsi doang yang akan membuat encoder dan decodernya nanti. Nah, ini nanti bakal digunakan buat kita training di fungsi fittingnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita baru ngelihat encoder-decoder arsitektur. Nah, ini menggunakan kita akan membangunnya dengan menggunakan TensorFlow. Kita setting latent dim. Nah, di sini ada encoder. Kita harus tentuin encodernya, inputnya seperti apa. Terus kita harus tahu dia nanti nyambungnya kemana kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita menggunakan dua encoder dan 2 decoder. Ya, coba nanti kita lihat. Ya. Nah, di sini kita ada input layer. Satu decoder dan 1 encoder. Nah, ini summary dari network yang kita punya. Nantinya kalau secara visualisasi seperti ini, tapi kita nggak bisa ngelihat secara langsung. Oke. Nah, ini juga kita menggunakan LSTM, yaitu algoritma yang memiliki yang dapat berkomunikasi dengan jaringan node yang lainnya kayak gitu. Jadi dia juga menyimpan memori sementara untuk bisa digunakan di network yang selanjutnya atau network yang ada dengan bersama-sama satu layer dengan dia. LSTM yaitu long short term memory. Oke. Nah, kemudian kita akan ambil panjangnya dari X-train dan kita akan mengambil panjangnya dari testingnya juga. Ini juga buat sampel doang. Oke, kemudian kita fitting. Nah, di fitting ini kita bisa lihat kita menggunakan fit generator karena kita menggunakan generate batch tadi. Fungsinya generate batch itu untuk agar kita dengan mudah mengenerate batch itu dengan data yang sudah ada. Nah, dengan fungsi ini kita nggak perlu membuat batch satu-satu lagi gitu. Oke, di sini ada step per epoch. Jadi di sini kita bisa melakukan berapa kali kita melakukan step setiap iterasinya. Nah, epoch itu iterasinya berapa kali? Di sini kita tulis 100. Terus kita ada validation data pakai generate batch juga. Terus kita ada validation step, itu menggunakan ini validation step ini adalah agar kita ngecek lagi dengan data test gitu. Jadi kita akan mendapatkan data yang lebih akurat secara teori. Oke, kita jalanin aja. Dan mungkin saya akan di sini ada yang salah. Oke. Sorry. Nah, jadi ternyata di sini kita harus jalanin yang ini. Ini agar kita mendapatkan maksimum length yang ada di data kita di per
data. Jadi misalnya bahasa Inggris itu maksimalnya panjangnya berapa kayak gitu. Jadi itu harus di set. Oke, kita balik lagi ke Nah, tadi kita ada error. Nah, sekarang kita bisa jalanin. Nah, di sini kita akan nunggu epo 1 sampai per 100. Nah, ini sini akan jalan. Nah, 44 ini adalah batch-nya. Tuh. Loss itu yang berkurang dari step yang dilakukan untuk mencapai biar titiknya itu converge. Nah, akurasi itu seberapa akurat data kita. Fall loss ini sama kayak loss yang di sini, tapi dia untuk testing. Nah, jadi yang acuan kita sebenarnya nggak cuman ini, tapi yang ini juga. Gitu. Fall ACC sama kayak gini juga. Oke, kita akan skip di sini aja. Ya, selanjutnya setelah kita sudah melakukan training, kita akan menyimpan modelnya menggunakan model save weight. Nah, lalu kita akan mengevaluasi modelnya. Oke. Nah, setelah kita evaluasi, itu tadi kita membuat model evaluasi. Nah, sekarang kita membuat fungsi evaluasinya untuk mendecode sequence. Nah, kemudian kita akan ambil sampling dengan generate batch lagi. Nah, terus kita akan compare. Ada di sini. Nah, oke. Nah, di sini kita udah lihat nih. Input English sentence. How many times did you see the movie? Actual bahasa translation. Sudah berapa kali kamu nonton film itu? Dan predicted-nya 100% sama. Nah, lanjut yang kedua. Nah, di sini juga ada where are you going? Anda akan pergi kemana? Nah, predicted-nya kau mau pergi kemana? Lalu kita bisa lihat lagi di sini ada he may have told a lie. Dia bisa saja berbohong. Oke, lanjut. Kita validasi lagi. We have 2 television set. Kami memiliki 2 buah televisi. In Japan, it's now AM. Di Jepang, sekarang pagi. Ya. Oke, tambahan sedikit. Tadi sebelum kita melakukan training, seharusnya kita mengubah runtime menjadi GPU. Karena agar kita memanfaatkan CUDA yang disediakan oleh Colab gitu. Soalnya kalau misalnya kita pakai CPU doang, itu akan lebih makan waktu yang lebih lama. Oke, itu saja dari saya, penterjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.